kita ini penting agar memberikan pencerahan kepada masyarakat. Ini ada juga saya kutipkan bagaimana Dr. Sayyid Hussein bin Haidar Al-Hashimi dalam kitab Rasail fi Rasail fi Ilmil Ansab halaman 179. Beliau mengatakan ada ciri-ciri pribadi yang bernasab palsu itu, Mas Yusuf. Jadi ciri-ciri orang yang mengaku-ngaku turunan Nabi palsu itu, ciri-cirinya ada sekitar 8 kurang lebih yang saya catat dari kitab Rasail fi Ilmil Ansab karangan Sayyid Hussein bin Haidar Al-Hashimi halaman 179. Yang pertama, hubbul mali wa jam'ud dunya. Mereka senang sekali mengumpulkan harta, senang sekali kepada harta, senang flexing, senang dawir. As-sani sarasatul akhlaq wa dana'atut tiba' walakinnahum yatadhaharuna bi husni samti wa bihamidil akhlaq. Orang-orang yang memalsukan nasab mengaku cucu Nabi itu sarasatul akhlaq. Orangnya kasar akhlaknya. Wa dana'atut tiba', rendah sekali tabiatnya. Walakinnahum yatadhaharuna bi husni samti, tetapi mereka berpura-pura berperilaku baik, wa bihamidil akhlaq, dan mereka berpura-pura berakhlak terpuji. Asalis ciri-ciri cucu Nabi palsu. Qallama tara da'iyan illa wa huwa yudmiru su'a diyanatin. Sedikit sekali atau kapan saja engkau melihat orang yang mengaku sebagai cucu Nabi, illa wa huwa yudmiru su'a diyanatin, kecuali mereka itu sebenarnya menjembunyikan jeleknya agama yang ada di dalam dirinya. Walaupun yatadaharu 'indan nasi bi husnis santi wa bihamidil akhlaq. Ar-rabi, ciri-ciri cucu Nabi palsu. Nafyul ansabis sahihah. Senang menafikan nasab-nasab yang sahih. Jadi nasab yang sahih dari para keluarga-keluarga Nabi yang ada di Saudi, yang ada di Lebanon, yang ada di Qatar, yang ada di Irak, yang ada di Iran, itu dinafikan oleh mereka. Dan apabila mereka ingin menjadi cucu Nabi, maka harus dikhatam oleh mereka, diberikan paspor nasab oleh mereka. Kemudian al-khamis tashihul ansabis saqitah. Mereka mensahihkan nasab-nasab yang palsu. Jadi nasab yang sahih mereka palsukan, nasab yang palsu mereka sahihkan. Ini ciri-ciri orang atau sebuah komunitas yang bernasab palsu. Kemudian yang as-sadis al-istiqwa'u bi ghairihi minal ad'iya. Mereka saling memperkuat antara satu dengan yang lainnya, orang-orang yang bernasab palsu ini. Ini nasabnya palsu. Ini nasabnya palsu. Mereka ini saling menguatkan. Ini mengisbat ini mengisbat itu. Seperti kita lihat Al-Mahdali dari Bani Ahdal yang ada di Malaysia. Mereka memperkuat Ba'alawi, Ba'alawi juga memperkuat daripada Bani Ahdal. Yang ketujuh, as-sa'yu al-hafithu nahwa syuhrati wat-talaqqubi bi alwanil alqabi wal ghadabi min ishtiharil akharin. Mereka berusaha dengan keras untuk populer dengan menggunakan sebutan-sebutan yang banyak, lakob-lakob, gelar-gelar, dan mereka marah kalau ada kelompok lain yang mengaku-ngaku juga sebagai keturunan Nabi. Kemudian yang ini yang paling penting, tab'u khatmin yaqtatu nabi. Ciri-ciri keturunan Nabi palsu adalah mereka membikin paspor nasab sebagai penguat mereka bahwa mereka betul sahih sebagai turun Nabi, padahal mereka palsu. Ini para dzurriyyah Nabi yang jumlahnya ribuan marga yang ada di dunia ini, itu yang asli-asli itu nggak ada yang punya paspor nasab yang kayak paspor begitu. Mereka cukup kesaksian dari nakib mereka untuk keluarga mereka, tidak dibawa-bawa, kemudian tidak pernah diperlihatkan ke publik seperti novel orang Solo itu
Dia ini ciri-ciri keturunan Nabi asli harus punya ini, harus punya paspor nasab dari Rabita Alawiyah. Lah ini menurut Syekh Sayyid Husain bin Haidar Al-Hashimi merupakan ciri-ciri daripada nasab yang palsu. Nah, demikian. Di sini dikatakan oleh ulama Al-Imam Al-Ghazali, beliau mengatakan ada 6 hal yang harus kita lakukan. Ada 6 hal yang harus kita lakukan apabila kita mendapati ada orang yang sedang mencoba untuk mengadu domba kita. Ya, kalau ada orang yang sedang ingin mencoba mengadu domba kita, kata Imam Al-Ghazali, ada 6 hal sikap yang harus kita ambil. Apa yang pertama? Allah yusaddiquh, jangan sekali-kali percaya dengan apa yang dia katakan. Orang yang mengadu domba kita tadi, apapun yang udah ucapkan, jangan pernah sekalipun dipercaya, buang. Itu kata Imam Al-Ghazali yang pertama. Yang kedua, ayyanhahu an dzalik, diingatkan orang tersebut, disampaikan kepada orang tersebut, untuk apa kamu mengadu domba saya? Dilarang, jangan dibiarkan. Itu yang kedua. Yang ketiga, ayyabghudhuhu fillah, kita harus marah kepada dia, tapi marah kita bukan karena hawa nafsu, marah kita karena Allah. Kita gak suka dengan apa yang dia lakukan, kita gak suka dengan sifat dia mengadu domba kita. Ingat, ketika kita dianjurkan oleh Nabi SAW mencintai karena Allah, membenci karena Allah, memberi karena Allah, tidak memberi karena Allah, adalah ketika kita membenci seseorang misalnya, bukan karena kita membenci personalnya, pribadinya, tidak. Ya, tapi yang kita benci adalah perilaku yang ada pada dirinya, yang bisa jadi ini merupakan suatu perbedaan besar. Kalau kita membenci pribadinya orang dengan membenci perilakunya orang, kalau perilaku orang tersebut sudah hilang daripada pribadinya, maka konsekuensinya kita harus mencintai dia karena Allah. Tapi kalau kita sudah menanamkan karena orang itu punya sifat buruk, lalu kita benci pribadinya, maka walaupun orang ini sudah hilang sifat-sifat buruknya, akan sulit hati kita untuk menyayangi dia, untuk mencintai dia. Karena apa? Kita sudah tertanam di dalam diri kita mencintai, membenci pribadinya, bukan membenci sifatnya. Yang mohon maaf, sifat buruk seseorang itu bisa dihilangkan, dan tidak ada yang bisa memastikan bahwasanya sifat buruk yang dimiliki oleh seseorang lain itu seakan-akan terjamin nggak akan sampai kepada sifat pribadi kita. Terlebih, beberapa kali kita mendengar para ulama sering mengatakan, setiap kali kita menceritakan sifat keburukan orang lain, kalau kita menceritakan keburukan orang lain kepada orang lain atau ghibah, maka kita tidak akan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali kita harus memiliki sifat itu terlebih dahulu. Jadi jangan main-main di dalam urusan mencintai seseorang, membenci seseorang. Kalau kita ingin membenci seseorang, bencilah sifatnya, bukan benci pribadinya. Ada orang sedang bermaksiat, ketahuan berzina, jangan kita jauhi pelaku perzinahannya, tapi jauhi perbuatan dia berzina tersebut. Karena Nabi SAW kurang apa menghadapi orang-orang yang wataknya itu bermacam ragam, akan tetapi Nabi SAW senantiasa merangkul mereka. Yang dibuang oleh Nabi SAW adalah sifat buruknya. Oleh sebab itu, ketika kita ingin membenci seseorang, bencilah apa yang ada pada dirinya, bukan benci pribadinya, sifat buruk yang ada pada dirinya. Yang mana kalau kita sudah membenci sifat buruk yang ada pada dirinya, bagaimana caranya kita mencintai dia, akan tetapi kita harus mengeluarkan sifat buruk yang ada pada dirinya orang tersebut. Itu kata Imam Al-Ghazali, ayyabghidhuhu fillah, benci dia karena Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat kata Imam Al-Ghazali, kalau ada orang yang namimah, yang adu domba, sikap apa yang harus kita lakukan? Alla yadunna bil mangkul anhu bisu. Ketika ada orang si A menceritakan tentang si B kepada kita, ada si A menceritakan tentang si B kepada kita, maka jangan pernah sekali-kali kita memiliki sifat buruk sangka kepada si B tersebut, yang hanya kita dengar kabarnya dari si A tentang si B. Jangan langsung merta-merta, sikit pun jangan pernah kita masukkan prasangka buruk kita kepada si B, karena kita nggak tahu apa yang telah dibicarakan oleh si A benar apa tidak.
Yang kelima, alla yatajassas ala tahqiqi dzalik. Kata Imam Al-Ghazali, sikap kelima, gak perlu juga untuk kita cari-cari atau pakai mata-mata cari-cari tahu betul nggak apa yang dia katakan. Artinya ketika ada orang menyampaikan kabar buruk orang lain kepada kita, jangan pernah masuk ke kuping kanan pun, kita nggak usah masuk. Mungkin kalau ada orang istilahnya masuk kuping kanan keluar kuping kiri, kuping kanan pun nggak usah dimasukkan, buang saja sudah. Dan pura-pura nggak mau tahu, nggak perlu kita tahu. Dikhawatirkan kalau kita memiliki sifat tajassus, mencari-cari mata-mata yang sebenarnya nggak ada, tapi karena sudah dimainkan oleh syaitan akhirnya ternampakkan. Yang itu sebenarnya nggak sengaja dilakukan oleh si B, tapi karena kita memang namanya orang nyari-nyari kesalahan. Orang nyari-nyari kesalahan, dia nggak akan berhenti sampai kesalahannya itu dapat. Tapi kalau dari awal sudah kita tanamkan, nggak akan saya, ya udah, kamu mau ngomong apa ngomong dah, saya nggak akan pernah buruk sangka sama ini dan saya nggak akan cari tahu. Dan yang keenam, alla yahki mana malahu bihi. Gak usah diceritakan apa yang disampaikan oleh si A tentang si B, gak perlu juga kita sampaikan kepada si B. Kalau kita sampaikan ya kita pula ya, jadi tukang adu domba. Di Jamiah Nahdlatul Ulama sudah bisa dikatakan ijma, mereka semua para kiai-kiai kita mengakui terhadap nasab Bani Ali Ba'alawi seluruhnya. Kenapa ini saya sampaikan? Kalau ini dibiarkan, orang yang mengacak-ngacak ini kita biarkan, maka ini akan mengakibatkan runtuhnya akidah kita, runtuhnya pegangan kita. Hampir dikatakan seluruh sanad ilmu dari masyayikh Jamiah Nahdlatul Ulama itu adalah mengarah pada Sayyidina Ali Ba'alawi. Kalau kemudian ini diteruskan, berarti kredibilitas mereka akan diragukan. Ada sabda Rasulullah, man intasaba ila ghairi abihi fa alaihi laknatullah. Siapa yang mengaku nasab pada selain ayahnya, maka dia akan mengarah mendapat laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Coba bayangkan, kalau para guru sepuh, katakan Fakil Muqaddam, Abdurrahman As-Segaf, atau yang sudah lama kita lakukan Rotibul Haddad, yang mana beliau mengaku dia adalah bernasab pada Rasulullah dan diakui oleh para sesepuh kita, ternyata kemudian dikatakan tidak, berarti dia akan mendapat laknatullah. Kalau itu kita percayai, yang baru-baru ini, yang anyar-anyaran ini, itu kita percayai, berarti kita akan melecehkan Kiai Hamid, akan melecehkan Kiai Nawawi Sidogiri, akan melecehkan seluruh kiai-kiai kita seluruhnya, termasuk Mbah Mun. Kemudian bagaimana dengan ilmu yang kita, kalau mereka kita lecehkan satu saja, berarti kita anggap mereka orang pembohong. Itu adalah suatu pelecehan yang sangat sekali. Berarti kita akan sabbu itu, kita akan misui para kiai-kiai, kita akan misui para habaib, Habib Soleh, Habib Ja'far dan seluruhnya. Bahkan kita akan misui Abdullah Al-Haddad sendiri yang rotibnya kita pakai. Kita akan misui Habib Ali Al-Habsyi, simduduronnya yang kita pakai. Kita akan mengisi Habib Abdul Qadir yang membawa rutinan khatmul Quran yang jenengan pakai itu, ada Ramadan itu tradisi Siwun, itu bukan tradisi Amerika, itu tradisi Siwun. Kalau di Hadramit, di Tarim tidak ada, di Siwun yang ada tradisi seperti itu. Itu yang membawa Habib Abdul Qadir. Apakah mereka kita tuduh mereka bohong? Kalau kita tuduh mereka bohong karena dia mengaku, kalau kita mengikuti pendapat yang sekarang lagi diviralkan itu, maka kita akan mengatakan dia bohong. Kiai-kiai kita berarti juga kita katakan kiai bohong. Berarti kredibilitas NU-nya sendiri akan turun. Terang kami pernah dulu, gara-gara ada orang mengatakan Mbah Hasyim itu salah dalam menetapkan NU harus mengikuti mazhab 4. Ini berarti kan juga sama, orang ini akan merusak tatanan NU. Maka kami dibentuk tim. Waktu itu masih ada Kiai Ghafur,
masih ada Kiai Ja'far Shadiq. Saya diminta untuk menjadi tim untuk melawan ini. Ya sama sekarang ini. Cuman ini di arah yang lain. Maka saya sangat sependapat dengan Rois Surya Kendal yang statement, kalau ini dibiarkan itu akan merusak pada sendi-sendi Jamiah Nahdlatul Ulama. Ketum sudah 2 kali ini statement keras sekali dalam menyikapi permasalahan ini. Oleh karena itu kami mohon seluruh warga Jamiah Nahdlatul Ulama, sudahlah, mari kita kembali fasallim li ahlillah. Kiai Hamid, Habib Soleh, Kiai Ahmad Jufri, Kiai Nawawi itu ahlullah semuanya. Kita jangan mengedepankan akal yang cuma picek, ya, akal yang sedikit, tahunya cuma 1 kitab 2 kitab, ngomongnya kayak macam-macam. Kita serahkan pada ahlillah. Kita nggak tahu dalilnya istighosah itu bagaimana, kita nggak tahu dalilnya manakipan itu benar atau tidak, kita tidak tahu dalilnya tahlilan itu benar atau tidak. Nah, tapi kita ngikuti aja lah, karena ini adalah amalan-alaman para as-salafun soleh, termasuk dalam hal ini. Walaupun kalau saumpamalah kita menjadi orang yang terbuka mata kita tidak usah terlalu jauh mikir dalil dan sebagainya, kitab dan sebagainya. Apa yang dipahami oleh Kiai Hamid, apa yang dipahami oleh para sesepuh kita, ya sudah itu. Apakah kita mau mengatakan mereka bohong? Apakah kita mau mengatakan para sesepuh-sepuh kita bohong? Apakah kita mau mengatakan Habib Lutfi itu bohong bagi orang-orang yang katanya torekot itu? Mau nggak? Berani nggak kita mengatakan menuduh Habib Lutfi itu bohong? Atau kita mengatakan Bamun itu bohong? Atau Sayyid Muhammad Alwi, Musnidul Ummah itu bohong karena mengakui terhadap nasabnya Abdullah Al-Haddad, mengakui nasabnya Ba'alawi. Ini yang menjadi bagian dari apa yang diperjuangkan oleh Jamiah Nahdlatul Ulama. Jadi riayatul ummah itu bermacam-macam, termasuk bagaimana kita menjaga tradisi-tradisi kita, baik berakidah, kemudian syariah dan sebagainya. Walaupun yang saya masuk akidah ini bukan akidah yang berkaitan dengan uluhiyah dan sebagainya, cuman pemahaman yang sudah baku yang kita terima dari para sesepuh-sesepuh kita. Ini termasuk bagian dari Jamiah Nahdlatul Ulama. Oleh karena terus terang apa yang terjadi beberapa waktu yang lalu, kemudian saya membuat statement untuk saya meminta logo itu dihilangkan, itu saya dapat teguran dari PB. Karena flyer itu diterima oleh salah satu pengurus PB, kemudian WA, mohon kalau itu bukan kegiatan NU, nama lambang NU, karena kalau sudah memasukkan lambang NU berarti acara itu resmi acara NU. Kalau acara itu resmi acara NU tidak boleh bertentangan. Pada statement ketum sudah jelas. Kalau itu ada lambang NU berarti resmi NU, berarti harus tunduk pada apa yang sudah ditetapkan oleh Jamiah Nahdlatul Ulama. Oleh karena itu saya mohon ke depan ini terus akan terjadi hal yang demikian ini. Tantangan kita tambah banyak. Oleh karena itu maka kita harus selalu merapatkan barisan, baik secara organisasi atau secara kita berhubungan satu di antara yang lain.